Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Merangin beserta wakil, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru, yang saya hormati staf tata usaha SMP Negeri 1 Merangin, dan yang saya hormati rekan saya dari media. Secara kebetulan ada, kalau ada yang kenal kami ini senama Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan karena kita menyadari bahwa media itu merupakan alat komunikasi yang harus disampaikan kepada publik. Kemudian yang saya sayangi anak-anak berprestasi, siswa-siswi SMP Negeri 1 Merangin. Kemudian yang saya sayangi seluruh anak-anak SMP Negeri 1 Merangin. Nah, pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di lapangan ini dengan cuaca yang sangat mendung, dan ini merupakan karunia insya Allah. Kenapa? Kalau seandainya panas mungkin kita kipas-kipasan Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi ini enggak. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang ini, sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang baik bagi agama dan baik bagi negara. Pertama sekali saya juga mohon maaf karena ini dadakan karena tadi saya juga disampaikan Ibu Kepala Sekolah, Pak, Bapak ya yang menyampaikan kata sambutan perwakilan dari orang tua siswa. Jadi saya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu yang orang tua siswa, karena ini memang sudah diamanatkan Ibu Kepala Sekolah, saya harus melaksanakan. Bukan berarti ada diskriminasi, Bu, ya, tidak ada. Nah, kemudian tadi ada juga Ibu Kepala Sekolah nyampaikan ke saya, Pak, tolong sampaikan pesan-pesan motivasi ke anak-anak. Nah, dalam hal ini saya juga bingung gitu, motivasi apa yang harus saya sampaikan. Nah, sebelum itu saya mau nyampaikan dulu, karena biasanya kalau seandainya kita ngomong tidak kenal, itu mengakibatkan kita itu tidak terlalu diperhatikan. Di sini saya bukan mau menyampaikan bahwa siapa saya, tapi kita harus perkenalkan. Saya adalah orang tua dari Nadila Rizky Helmiza. Kemudian juga keseharian saya alhamdulillah itu dipercaya menjadi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin. Alhamdulillah. Nah, jadi posisinya bahwa kita sudah saling kenal. Kemudian di sini juga saya tadi perhatikan banyak piala gitu kan. Saya sempat tanya Ibu Kepala Sekolah, Bu, ini piala dari tahun berapa? Ternyata hanya tahun ini sudah sebanyak ini piala yang didapatkan SMP 1. Alhamdulillah, semangat. Nah, bagi yang belum berkesempatan berprestasi, silahkanlah berprestasi. Karena prestasi itu kan tidak terbatas. Prestasi bukan hanya melalui piala, tapi berprestasi bagi diri sendiri minimal, dan berprestasi bagi orang tua. Kalau seandainya bisa dengan lingkungan. Itu yang harus kita utamakan. Nah, kemudian juga, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah, Pak, ini acara dana tidak dipungut dari siswa. Nah, saya juga heran, karena begitu di rumah kok nggak ada iuran gitu kan. Nah, ini merupakan suatu hal yang menurut saya selama ini setiap acara syukuran perpisahan selalu identik dengan ada iuran. Nah, ini tidak. Tadi dari laporan ketua panitia saya dengar bahwa ini ada sponsor. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu ketahui bahwa di negara kita ini ada yang namanya CSR. CSR itu Corporate Social Responsibility, yaitu kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial. Nah, ini bisa. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial walaupun tidak corporate. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat bagus. Mudah-mudahan ini jadi contoh bagi sekolah-sekolah lain supaya jangan hanya terlalu berpikiran iuran-iuran. Karena juga teman-teman saya, Pak Helmi itu media, selalu ngobrol-ngobrol, Bang, ini kayaknya sekolah selalu begini-begini. Dia tuh sering buat berita kayak gitu itu Bapak-bapak. Tetapi itu merupakan salah satu kontrol sosial yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu penyelenggaraan negara kita ini.
Nah, kami juga sering dikontrol mereka. Nah, demikian Bapak Ibu itu saya juga mengucapkan bahwa ini merupakan prestasi, dan selamat Kepala Ibu Kepala Sekolah dan seluruh jajaran di SMP Negeri 1 Merangin yang telah membuat acara ini tanpa iuran dari orang tua siswa. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus. Nah, karena tadi juga mohon maaf Bu, saya juga akan meminta waktu sedikit ingin memotivasi. Nah, sebelum motivasi ke anak-anak kami, saya ngomongnya anak-anak atau adik-adik ya? Karena saya juga pernah usia ini dulu, pernah sekolah juga di SMP, jadi posisinya tuh kayak ngerasanya ya kayak adik-adik ya gitu kan. Tapi karena ada anak saya sendiri, nanti di rumah dia komplain, nih ayah sok muda ya gitu. Oke, saya panggil anak-anak. Ini khusus untuk anak-anak kami. Saya mungkin akan bercerita sedikit karena di sini ada tulisan. Ini adalah perjuangan akan menjadi kenangan manis. Nah, ini dia. Perjuangan akan menjadi kenangan manis setelah keberhasilan. Ini saya bercerita, mohon maaf, saya minta waktunya sedikit. Saya terlahir bukan dari keluarga kaya. Jadi waktu kecil itu saya sambil jualan kue dadar. Nah, pada saat itu saya juga nggak mikir, bisa saya nanti sudah dewasa mau jadi apa ya? Mau jadi apa saya juga nggak tahu. Pada saat itu SD, SMP di daerah terpelosok, sampai pada pastinya saya masuk STM Negeri Padang Sidimpuan, waktu itu di Sumatera Utara. Di semester 1 saya sudah merasa bahwa saya tidak sanggup mengikuti pelajaran sekolah. Pada saat itu ini ada suatu cerita kejadian pelajaran matematika. Pada saat itu saya sudah tidak mampu mengikuti pelajaran matematika di STM Negeri Padang Sidimpuan pada saat itu. Saya sudah ada rencana semester depan pulang ke orang tua dan minta pindah sekolah karena saya nggak sanggup. Padahal di daerah saya merupakan juara 1 tingkat kecamatan untuk SMP. Ternyata masuk ke kabupaten, saya nggak sanggup. Pada saat itu saya sudah nggak ada niat. Perasaan saya adalah kembali ke SMA di kecamatan. Tidak akan melanjutkan pendidikan di kota. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga saya sampaikan ke adik-adik pada saat itu tahun 1992. Jadi belum ada media kayak sekarang. Nah, baru kemudian saya mengikuti. Ada satu momen, karena kalau guru-guru sekarang mukulin siswa pasti kena terjerat hukum ya. Kalau seandainya ibu kepala sekolah, guru-guru yang lain pada saat dulu dipukul guru, pulang ke rumah ngomong sama orang tua, kira-kira dimarahin atau dibelain? Ditambah. Nah, ini ada anak-anak sekalian. Kalau kami yang tua-tua ini dulu pulang dipukul guru, ngomong ke orang tua, bukannya dibelain, malahan kita akan ditambah hukuman. Kenapa? Saya pernah dapat hukuman menulis buku 40 lembar timbal balik gara-gara nonton film. Begitu pulang ke rumah saya komplain dengan orang tua, ya kok kayak gini gitu. Almarhum ayah saya justru nyuruh saya menyelesaikan itu. Dan yang lebih kacaunya saya suruh kerjaan lain, bukan menyelesaikan ini, kan hukuman. Jadi kalau sekarang anak-anak tolong jangan deh, kalau seandainya ada masalah di sekolah itu jangan dibawa ke orang tua, karena tidak semua orang tua yang memahami. Kita menyadari itu. Saya juga orang tua saya, ibu saya yang masih ada sekarang SD aja nggak tamat, tapi saya tetap meminta pendapat beliau. Jadi ini pada anak-anak kami ke depannya jangan deh gitu kan. Nah, saya lanjut lagi ke cerita di waktu sekolah dulu. Pada saat pelajaran matematika, saya sudah ada tidak niatan mencatat. Ada pelajaran logaritma, saya hanya menjawab contoh soal yang diberikan. Kemudian gurunya datang, mohon maaf, ada yang ini enggak, yang dari Sumatera Utara enggak, yang hadir di sini. Nah, Bu ya, kalau seandainya kita di Sumatera Utara, guru-gurunya agak ringan tangan Bu ya, keras. Jadi pada saat itu, guru matematika saya mundur di belakang, berdiri di belakang saya. Itu ada waktu sekitar 1,5 menit menurut saya pada saat itu. Tapi rasanya kayak 1 jam. Saya sudah menggigil loh Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak sekalian. Setelah itu dia mundur ke belakang, maju lagi ke depan, saya disuruh maju ke depan. Selesaikan soal. Waktu itu saya berpikir, ini saya mau dipermalukan ya? Saya nggak ngerti loh matematika itu.
kok saya disuruh menjawab ke depan. Begitu sampai ke depan saya tulis seperti apa yang ada di buku saya. Setelah mundur, saya selesai, Pak, sudah selesai Pak. Gurunya ngomong, ada yang benar nggak? Ada yang sesama nggak dengan yang di papan tulis? Tidak ada satu pun. Saya merasa malu pada saat itu. Kenapa merasa malu? Ya bagi saya orang bodoh, sehingga yang lain nggak ada yang benar. Ternyata hanya itulah jawaban yang benar, yang lain salah. Nah, semangatnya muncul lagi. Jadi posisinya untuk anak-anak kami, jangan pada saat kita merasa terbentur langsung patah semangat. Tidak. Ingat, kalau bagi kita orang Islam, sesungguhnya di dalam surah Al-Insyirah itu disebutkan 2 kali ulangan loh itu. Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Ingat itu prinsip hidup. Dalam Al-Quran sudah disampaikan. Setelah disampaikan guru tersebut, saya semangat. Waktu istirahat, saya mulai masuk ke perpustakaan. Kalau sekarang enak, kita bisa melihat di HP atau apa, sekarang nggak ke perpustakaan. Nah, alhamdulillah semester 1 pada saat yang rencana saya mau pindah ternyata menjadi juara umum. Nah, ini jadi motivasi bagi anak-anak kami bahwa jangan sampai merasa bahwa tidak ada manfaatnya suatu perjuangan tersebut, dan jangan patah semangat. Bagi yang belum berprestasi, berprestasilah. Tidak ada kita ini yang bodoh. Jadi dalam hal ini, kemudian saya lanjutkan kisah hidup saya, gitu kan. Saya